Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobskuy. Di video kali ini Skuy akan membahas alur cerita film yang terbaru, yang berjudul The Equalizer 3, yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus dan agen rahasia pemerintah yang sudah pensiun, dan tiba-tiba di saat akan menghabiskan masa pensiunnya, ada sekelompok mafia yang mengusiknya. Apakah kelompok mafia itu akan dibantai abis olehnya? Oke, jangan banyak basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cekicrot. Di awal film diperlihatkan, di sebuah kota Sicili yang berada di negara Italia. Terlihat seseorang bos mafia di dalam mobil bernama Farmer, yang sedang mengajak cucunya pergi ke markas tempat pembuatan narkoboy. Namun saat mereka baru saja sampai, Farmer tiba-tiba terkejut setelah melihat beberapa anak buahnya yang sudah tewas. Di sana Farmer merasa ada yang tidak beres, dia pun menyuruh sang cucu untuk tetap menunggu di dalam mobilnya. Tak lama kemudian, Farmer dihampiri oleh salah satu anak buahnya yang masih hidup. Di sana dia mengatakan kalau markas mereka baru saja diserang oleh seorang pria. Namun untungnya pria tersebut sudah tertangkap, dan sekarang ada di dalam markas tersebut. Ternyata pria yang sudah menyerang markas Farmer itu bernama Robert McCall. Ternyata Robert adalah mantan pasukan khusus Amerika, yang sering membantai para mafia tanpa pandang bulu. Bahkan dia juga pernah menjadi mesin pembunuh untuk pemerintah. Di sana Robert diinterogasi oleh Farmer, mengenai apa tujuan Robert melakukan semua ini. Robert menjawab, sekarang Farmer harus segera menghentikan pembuatan narkoboinya. Kalau tidak, dia akan menghentikannya secara paksa. Mendengar hal itu, Farmer pun membuat keputusan yang sangat fatal, dengan mengatakan kalau pembuatan narkoboy itu tidak akan bisa dihentikan. Dan bagaimana mungkin, Robert yang sudah tertangkap basah ini, bisa melakukan perlawanan. Dan ketika Farmer menyuruh salah satu anak buahnya untuk langsung menghabisi Robert, tiba-tiba, dengan kemampuan skill membunuh yang sangat cepat, Robert pun berhasil menghabisi semua anak buahnya dengan sangat mudah termasuk Farmer. Setelah itu, ketika Robert hendak pergi dari tempat itu, di luar markas dia tidak sengaja bertemu dengan cucu Farmer yang masih ada di dalam mobil. Di sana Robert pun mengabaikan anak kecil tersebut, dan bergegas pergi dari sana. Namun tanpa disangka, anak kecil itu malah menembak Robert, menggunakan senjata milik kakeknya. Robert yang tidak mungkin membalas, dia pun hanya membiarkan si anak itu kabur. Kemudian Robert yang merasa luka tembak di punggungnya cukup parah. Dia pun akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya, dengan pistol miliknya. Tapi ternyata peluru di pistol itu sudah habis, sehingga Robert mengurungkan niatnya. Dan berpikir kalau Tuhan masih menginginkan dirinya untuk tetap hidup. Setelah itu, Robert pun pergi menggunakan mobil. Ketika di tengah perjalanan, luka Robert yang semakin parah, membuatnya tidak sadarkan diri. Beruntungnya di sana tidak lama kemudian, ada seorang polisi lokal mendatanginya. Setelah memeriksanya ternyata Robert masih hidup, tetapi kondisinya sedang sekarat. Tanpa buang-buang waktu, polisi itu langsung membawa Robert menuju kota Altomonte, Italia, untuk mengobatinya. Kebetulan di sana ada seorang dokter yang bernama Enzo Arisio. Dengan senang hati dokter itu bersedia menolong Robert, dengan langsung melakukan operasi darurat saat itu juga, untuk mengeluarkan peluru, yang masih bersarang di punggungnya. Dan sampai akhirnya operasi itu berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, Robert pun akhirnya sadar, dan dia sangat berterima kasih kepada Dr. Enzo. Di sana Dr. Enzo meminta Robert untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. Karena kebetulan, Dr. Enzo juga sudah tidak mempunyai keluarga. Beberapa hari kemudian, Robert yang sudah mulai pulih, dia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota Altomonte. Kemudian dia mendatangi sebuah kafe, sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Tak lama kemudian, dia dihampiri oleh seorang polisi lokal bernama Gio Bonucci, yang ternyata Bonucci adalah orang yang sebelumnya membawa Robert ke rumah Dr. Enzo. Di sana Robert pun berterima kasih kepada Bonucci, karena kalau dulu dia tidak diselamatkan, pasti sekarang Robert sudah tewas. Di hari-hari berikutnya,
Robert pun kembali berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Di sana dia tampak senang, dengan suasana kota yang terlihat sangat nyaman, dan para warganya begitu sangat ramah. Seperti biasa, Robert nongkrong di sebuah kafe. Robert di sana tidak sengaja melihat si pemilik kafe, yang memberikan jatah setoran kepada anggota geng motor. Di sana Robert pun hanya diam saja, dan tidak melakukan respon apapun. Singkat cerita, Robert yang akan pulang ke rumah si dokter, dia kembali melihat segerombolan geng motor yang tadi. Mereka sedang memalak seorang penjual ikan. Ternyata salah satu pemimpin gangster itu bernama Marco Quaranta. Terlihat di sana Marco yang mengamuk kepada si penjual ikan, karena setoran yang dia berikan tidak sesuai dengan keinginannya. Robert yang menyaksikan kejadian tersebut, lagi-lagi Robert hanya diam saja. Karena dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, ditambah kondisi Robert juga yang belum sembuh total. Scene lalu berpindah memperlihatkan, sekelompok gangster yang dipimpin Marco, kemudian mendatangi markas besar mereka. Ternyata di sana ketua dari kelompok gangster ini, adalah seseorang bernama Vincent Quaranta. Ternyata Vincent adalah kakak kandungnya Marco, dan kelompok mereka diberi nama, Geng Camorra. Di sana Vincent menyuruh Marco untuk lebih giat lagi. Untuk malak kepada semua pedagang yang ada di kota itu. Pada malam harinya memperlihatkan, Robert yang sedang makan malam. Sambil berbincang dengan Dr. Enzo, di sana Robert pun langsung bertanya mengenai kelompok gangster yang dia lihat, yang suka memalak kepada para pedagang di kota itu. Dr. Enzo memberitahu, kalau kelompok gangster itu bernama Camorra, yang diketuai oleh seorang pria bernama Vincent. Vincent juga mempunyai adik yang sangat brutal bernama Marco. Keesokan harinya, Robert pun dengan sengaja mendatangi si penjual ikan, yang kemarin sempat dihajar oleh Marco. Ternyata di sana Robert ingin membeli ikannya, untuk menu makan malam nanti bersama Dr. Enzo. Namun saat Robert akan membayar ikan itu, si penjual ikan menolak bayaran tersebut. Karena dirinya selalu memberikan ikan gratis kepada setiap pelanggan baru. Hal itu membuat Robert merasa sangat kagum, kepada si penjual ikan tersebut. Pada malam harinya, saat Robert sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia dikagetkan dengan para warga, yang berlarian menuju ke toko si penjual ikan. Ternyata toko milik si penjual ikan telah habis terbakar. Robert yang juga ikut menyaksikan kebakaran itu, dia pun sudah bisa menyadari, bahwa pembakaran toko itu pasti dilakukan oleh kelompok gangster Camorra. Ditambah lagi tepat di seberang jalan itu, Robert melihat geng Camorra sedang tersenyum puas, menyaksikan kejadian kebakaran itu. Setelah kejadian pembakaran toko tersebut, terlihat Bonucci yang ditugaskan atasannya, untuk memeriksa semua CCTV, di sekitaran toko ikan tersebut. Hingga akhirnya Bonucci menemukan bukti, kalau pelaku dari pembakaran toko ikan itu, adalah kelompok geng Camorra. Dengan segera Bonucci pun melaporkannya kepada atasannya. Pada keesokan harinya, saat Bonucci hendak akan menjemput anaknya di sekolah. Ternyata di sana anaknya sudah tidak ada. Guru yang ada di sana memberitahu, kalau anak Bonucci sudah dijemput oleh segerombolan orang. Dan katanya akan menunggu Bonucci di rumahnya. Mendengar hal itu, Bonucci pun bergegas pulang, dengan perasaan khawatir terjadi apa-apa dengan keluarganya. Sesampainya di rumah, ternyata kelompok geng Camorra sudah menunggu kedatangannya. Mereka sengaja menyandera istri dan anaknya. Karena Bonucci telah diketahui sedang mengusut kasus pembakaran toko ikan. Kemudian Marco tanpa belas kasihan, langsung menhajar Bonucci habis-habisan. Di sana Marco mengatakan, apabila Bonucci berani sekali lagi mengusik kelompok mereka, maka Marco tidak akan segan-segan menghabisi keluarga Bonucci. Scene lalu berpindah memperlihatkan Robert yang sedang di kafe, tiba-tiba didatangi oleh ketua CIA. Bernama Emma Collins. Ternyata sebelumnya Robert telah melaporkan kepada Emma, kalau di kota ini ada kelompok geng motor yang sangat meresahkan kepada warga, yaitu kelompok geng Camorra. Alasan Robert melaporkan hal itu kepada pihak CIA, karena kelompok Camorra adalah partner bisnisnya Farmer, bos mafia yang di awal film yang dia bantai. Ternyata semua uang pala yang dikumpulkan oleh kelompok geng itu, dipakai untuk berbisnis barang narkoboy. Dan mengedarkannya ke Amerika. Robert ternyata mengetahui hal itu, berkat informasi yang diberikan oleh Dr. Enzo. Di sore harinya memperlihatkan, Bonucci yang berada di rumah Dr. Enzo. Terlihat baru saja dia diobati,
karena di bagian kepalanya ada yang bocor akibat dihajar Marco. Di sana juga sudah ada Robert yang tak sengaja bertemu dengan Bonucci. Kemudian Robert bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Bonucci. Dr. Enzo pun mengatakan, kalau Bonucci baru saja dihajar oleh geng Camorra, karena sudah mengusut kasus kebakaran toko ikan. Mendengar hal itu, Robert pun semakin tambah murka kepada kelompok geng itu. Di malam harinya memperlihatkan, Bonucci yang sedang mengajak anak, dan istrinya untuk makan malam di sebuah restoran. Bonucci tidak mau kalau anak, dan istrinya menjadi trauma atas kejadian kemarin di rumahnya. Namun saat mereka sedang asyik makan-makan, tiba-tiba mereka didatangi lagi oleh geng Camorra. Di sana Marco mengatakan kepada Bonucci, kalau tujuannya dia ke sini, untuk meminjam perahu patrolinya. Untuk mengangkut narkoboy, yang akan diedarkan ke negara lain melalui jalur laut. Ternyata terlihat Robert pun kebetulan ada di restoran itu, dia hanya menatap tajam ke arah Marco. Sehingga Marco yang menyadarinya, dia pun segera menghampiri meja Robert. Di sana Marco bertanya kenapa dia melihatnya seperti itu. Dan Marco pun mengatakan, kalau Robert jangan pernah berani bermacam-macam kepadanya, kalau Robert masih ingin hidup. Mendengar ancaman tersebut, Robert pun menjawab, apa yang harus dia takutkan terhadap geng Camorra. Hingga seketika Marco akan menyerang Robert, tiba-tiba Robert melawan dengan hanya sekali gerakan, membuat Marco tidak berdaya. Di sana Robert menyuruh Marco untuk mengusir anak buahnya dari restoran itu, sebelum dia mematahkan jari tangannya. Kemudian Robert juga meminta pistol yang dibawa oleh Marco. Setelah semua yang Robert perintah dituruti, dia pun akhirnya melepaskan Marco. Karena dia tidak enak dengan pengunjung yang ada di restoran itu. Di luar kemudian terlihat, Marco yang begitu kesal kepada Robert, karena sudah mempermalukannya. Sehingga Marco mengajak anak buahnya untuk menyerang Robert secara bersamaan. Namun ketika mereka akan beranjak pergi, tiba-tiba Robert datang, dan langsung menghabisi mereka semua dengan sangat mudah. Keesokan harinya terlihat, Marco yang sudah dimakamkan. Di sana terlihat Vincent, ketua dari kelompok geng Camorra begitu sangat kesal. Apalagi kita tahu Vincent adalah kakak kandungnya Marco. Tak lama kemudian, datang ketua polisi korup menghampiri Vincent, untuk mengucapkan belasungkawa. Di sana polisi korup itu mengatakan, kalau Chiaye sudah mulai mengusik bisnis mereka. Namun Vincent tidak peduli sama sekali, karena dia sudah menyuruh anak buahnya, untuk mengurus para Chiaye tersebut. Kemudian di sana Vincent menyuruh polisi korup, untuk mencari pelaku yang sudah menghabisi adiknya. Akan tetapi polisi korup itu malah mengatakan, kalau Marco mungkin dihabisi oleh gangster yang lain, dan hal itu adalah hal yang biasa. Mendengar hal itu, Vincent pun kesal, dan segera menyuruh anak buahnya untuk menahan polisi itu, dan langsung disiksa sampai menghilangkan satu tangannya. Lalu scene berpindah ke para Chiaye, termasuk Emma juga ada di sana. Ketika para Chiaye hendak pergi tiba-tiba mobil mereka meledak, dan ternyata ledakan itu berhasil menghabisi semua anggota Chiaye yang berada di sana. Sementara Emma masih bisa selamat, namun mengalami luka yang cukup parah. Pada malam harinya, kelompok geng Camor yang dipimpin langsung oleh Vincent, mendatangi rumah Bonucci untuk mereka sandera. Setelah itu Vincent berteriak memanggil semua warga untuk berkumpul. Dan Vincent pun bertanya kepada semua warga, siapakah yang sudah menghabisi Marco adiknya? Apabila tidak ada yang mau mengaku, maka Vincent tidak akan segan-segan menghabisi Bonucci, dan warga yang ada di sana. Mendengar ancaman itu, semua warga hanya bisa berdiam. Sehingga tak lama kemudian, muncul Robert yang menghampiri mereka. Di sana Robert langsung mengaku, kalau orang yang sudah menghabisi Marco adalah dirinya. Robert pun bersedia untuk ditangkap dan dihabisi oleh Vincent. Tetapi Vincent harus melepaskan Bonucci terlebih dahulu. Pendengar hal itu, Vincent merasa puas karena orang yang dia cari sekarang sudah ada di hadapannya. Namun ketika Vincent hendak menghabisi Robert, tiba-tiba semua warga mengeluarkan ponselnya, dan akan merekam kejadian tersebut. Pada akhirnya kelompok Vincent yang tidak mau nantinya mereka viral, memutuskan untuk mengurungkan niatnya, untuk menghabisi Robert. Kemudian mereka pun segera bergegas pulang ke markasnya. Sesampainya di markas Vincent pun mengatakan, kalau sekarang kita sudah tahu siapa pelaku yang sudah menghabisi Marco.
Untuk itu Vincent berencana akan segera menghabisi Robert pada keesokan harinya. Kemudian Marco menyuruh mereka untuk berjaga secara bergantian. Sementara dirinya akan tidur beberapa jam. Setelah itu ternyata, Robert akan menghampiri mereka pada malam ini, untuk menghabisi geng Camorra. Dengan mode senyap akhirnya, Robert menghabisi anak buah Vincent satu persatu, dengan sangat brutal. Sehingga darah mereka membasahi atap plafon, dan jatuh tepat di wajah Vincent yang sedang tertidur. Yang membuat Vincent terbangun, di sana Vincent menyadari akan hal tersebut. Vincent pun seketika menjadi ketakutan. Ditambah lagi, tiba-tiba satu anak buah Vincent terjun bebas dari atas plafon. Vincent pun berusaha untuk kabur, namun dengan cepat dia dilumpuhkan oleh Robert, dengan hanya sekali tendangan. Saat Vincent tersadar, dia pun sudah dalam keadaan diikat, dan nampak mukanya yang sangat pucat. Ternyata selagi Vincent pingsan, Robert pun sudah memasukkan barang haram yaitu narkoboy, dengan jumlah yang banyak ke mulutnya. Di sana Vincent mencoba memohon pengampunan kepada Robert. Namun Robert tentu tidak mendengarkannya. Robert mengatakan, kalau Vincent sudah berbuat semena-mena kepada pedagang kecil, dan sekarang dia juga akan berbuat semena-mena kepada Vincent. Setelah itu Robert melepaskan Vincent, dan menyuruhnya untuk kabur sejauh mungkin. Dengan keadaan lemas akibat efek narkoboy itu, di sana Vincent terus berjalan keluar meminta tolong. Sementara Robert dengan santainya terus mengikuti Vincent kemanapun, sehingga akhirnya Vincent pun tewas akibat overdosis. Ternyata Robert sengaja melakukan hal itu, kalau Vincent pasti akan tewas karena overdosis. Keesokan harinya memperlihatkan, Emma yang masih berada di rumah sakit. Di saat itu, Emma sedang menonton berita, yang mengabarkan kalau geng Camorra yang masih tersisa, tiba-tiba menyerahkan diri kepada polisi. Karena mereka takut kalau nasibnya akan sama seperti teman-temannya, yang sudah dibantai oleh Robert. Tak lama kemudian, Robert datang untuk menjenguk Emma. Di sana Robert mengatakan, kalau dia membawa uang jutaan dolar milik kelompok geng Camorra. Lalu di sana Robert meminta Emma, untuk membagikan semua uang itu, kepada para pedagang yang sering dipalak oleh gangster tersebut. Di akhir film, Emma akhirnya pulih dan sesuai amanat dari Robert. Emma pun terlihat membagikan uang kepada setiap orang, yang dulu dipalak oleh geng Camorra, dan film pun selesai. Untuk yang mau request film yang akan Mimin rangkum, silahkan di komen aja, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.